Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik, semangat dan luar biasa. Baik, untuk mengawali kegiatan belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini diridhoi Allah dan bermanfaat dalam kehidupan kita yang akan datang. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini yang tidak masuk apakah ada anak-anakku? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah, semuanya masuk ya. Oke, baik. Eh, Kelihatannya hari ini masih banyak yang kurang semangat ya hari ini ya. Tadi malam lihat nonton bola ya semuanya anak-anakku ini. Ingat sepak bola, Pak. Oh iya, Ya, kelihatan ikatan ini ya. cinta, Pak. Oke, baik. Nah, biar nanti ini kita lebih semangat. Nah, ya, biar nanti kita lebih semangat. Ayo kita ada permainan dulu ya anak-anakku. Nah, perhatikan ini. Silahkan nanti diperhatikan warna-warna apakah yang akan dimunculkan nanti ya. Jadi sebutkan dengan tepat warnanya. Hati-hati nanti semakin lama akan semakin cepat. Nanti disebutkan bersama-sama ya warnanya. Iya, Pak. Oke, kita mulai ya. Baik. Oke, ini warna apa? Biru. Biru. Oke, bagus ya Ananda Sulis. Selanjutnya warna apa? Kuning. Kuning, Pak. Kuning. Oke, Kuning. semuanya pasti tahu ini. Biru. Selanjutnya Kuning. kuning ya. Kuning. Awas, ada yang nyebutnya hijau, berarti barusan lihat nonton bola tadi malam mungkin ya. Yang kuning Merah. 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 Oke, Kuning. 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 Wah, bagus sekali Ananda Sofi. Ah, Oke, alhamdulillah semuanya sudah fokus ya. Sudah semangat? Wah, Pak. alhamdulillah. Beri Semangat, Pak. kita tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Ya, Eh, alhamdulillah. Berarti hari ini kita sudah semakin semangat dan semakin fokus untuk belajar. Eh, maka akan kita mulai pelajarannya. Oke. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama, melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur pecahan dan dapat menunjukkan bentuk pecahan dari suatu gambar atau model konkret dengan benar. Selanjutnya, melalui permainan media pembelajaran kartu domino pecahan senilai, peserta didik dapat menentukan dua pecahan yang senilai dengan tepat. Yang terakhir, melalui berbagai latihan, peserta didik dapat menyederhanakan pecahan dan menyelesaikan masalah pecahan senilai dengan benar. Oke, sudah siap semuanya? Silahkan Iya, disiapkan Pak. bukunya, alat tulisnya ya. Kita mulai pembelajarannya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang mengenal pecahan. Ya. Nah, ini ada tokoh Muslim ini. Sebelum kita membahas tentang pecahan, ini kita patut berbangga karena di dunia matematika ini banyak sekali tokoh Muslim. Salah satunya adalah Al-Qolasadi. Ini menggunakan simbol-simbol dalam penulisan persamaan notasi pecahan. Salah satu unsur penting dalam ilmu matematika adalah pecahan atau fraction itu ya. Perhatikan, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita eh, sudah mengenal pecahan ya. Ini salah satu contohnya. Ada gambar apa ini anakku di sebelah kiri? Coklat, Pak. Wah, ada yang suka coklat? Oh iya, nanti kita kita bagikan ya coklatnya. Ada yang mau coklat? Mau, Pak. Oh iya. Baik, ini kita ambil contoh, misalnya Meli ini ya. Meli ini mempunyai
adik ya. Kemudian Meli ini selalu berbagi dengan adiknya. Kemudian pada saat Meli ulang tahun, ia mendapatkan hadiah berupa coklat. Wah. Kemudian Meli ini membagikan atau memotong coklat ini menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, ini bisa dilihat. Jadi untuk awalnya dia mendapatkan satu coklat yang utuh ya. Kemudian karena dia sering berbagi dengan adiknya, dia membagi coklat ini dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama ini diberikan kepada adiknya. Bagian yang kedua ini berarti miliknya Meli. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan berapa bagian coklat yang bisa dimakan oleh Meli? Nah, setelah dari satu utuh kemudian dibagi menjadi dua, berarti bagian Meli ini berapa ini? Ada yang tahu? 1/2, Pak. Ya, ada yang tahu? Oh ya, Ananda tulis 1/2 ya. Oke, atau separuh bagian ya. Ya, setengahnya. Setengahnya, Pak. Iya, setengahnya. Nah, ini Meli ini cukup dermawan ya, karena dia sering berbagi. Jadi ini bagiannya Meli ini setengahnya, bagian adiknya ini juga setengahnya. Itu ya. Nah, selanjutnya ini coba lihat gambar ini. Ini gambar apa anak-anakku? Kue ulang tahun. Nah, ini adalah kue ulang tahun ya, kue tar ya. Ini yang sudah pernah ulang tahun pasti tahu ini. Ini namanya kue tar. Nah, Beta atau beta? ini misalnya Bapak punya satu buah kue tar atau kue ulang tahun yang besar ini ya. Ini saya potong menjadi 6 bagian yang sama besar. Kemudian misalnya ini saya berikan kepada Ani ini. Ani memakan satu potong kue tar itu. Gitu ya. Nah, berapa bagian kue tar yang dimakan Ani dan berapa bagian yang tersisa? Nah, untuk menjawab pertanyaan, coba. Nah, ini sudah saya potong ini ya kuenya. Kelihatan ya kuenya yang dipotong. Nah, menjadi 6 Ya, Pak. bagian yang sama besar. Kemudian kue tar yang dimakan Ani itu kan satu potong ya. Jadi satu potong dari keseluruhan 6. Jadi satu potong dari keseluruhan 6 potong. Ini bisa kita tulis 1/6 gitu ya. Nah, selanjutnya yang tersisa ini ada 5. Karena yang dimakan 1, sisanya 5 ya. 5 dari keseluruhan 6. Ini dapat kita tulis menjadi 5/6. Itu ya. Bisa dimengerti semuanya ya? Bisa, Pak. Oke, Ya, Pak. alhamdulillah. Dari contoh yang sudah kita sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bilangan pecahan itu adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Nah, yang awalnya tadi satu utuh itu kita pecah-pecah menjadi beberapa bagian, yaitu namanya pecahan. Dan secara konsepnya untuk bentuk umum pecahan itu adalah A/B gitu ya. Ya. A ada yang tahu ini A ini disebut apa? Pembilang, Pak. Iya, pembilang. Yang B ini disebut penyebut. Menyebut. Iya. Kita lanjutkan tentang pengertian pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang nilainya sama. Bagaimana caranya? Ya, ini kita cara memperolehnya dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang yang atas tadi ya dan penyebut atau yang bawah dengan bilangan yang sama selain 0. Nah, ini dapat kita tuliskan. Misalnya tadi bentuk umumnya pecahan kan A/B ya. Untuk mencari pecahan senilai itu berarti bisa dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut itu dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama. Ya, kecuali 0 gitu ya. Nah, syaratnya M dan N ini adalah sembarang bilangan kecuali 0 ya. Selain 0, hati-hati, selain 0. Nah, coba untuk lebih memahami konsep ini, nah, coba perhatikan gambar berikut.
Nah, ini gambar apa anak-anakku yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri dibagi dua, Pak. Nah, ini gambar pizza ya. Ananda Shopping Eh, pernah makan pizza ya? belum, Pak. Wah, belum. Nah, nanti kita bisa beli bareng-bareng ya sama iuran nanti satu kelas ya. Kita beli pizza. Iya, Pak. Oke, baik. Ini gambar pizza. Perhatikan gambar pizza ini. Sebelah kiri ini kita potong menjadi dua bagian yang sama besar. Sementara untuk yang sebelah kanan ini kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Untuk bagian pizza ini yang masih tersisa ini sebelah kiri ini bisa kita tulis 1/2 ya, satu bagian dari 2 bagian. Jadi 1/2. Sementara yang sebelah kanan ini pizzanya yang tersisa ada 2 bagian dari keseluruhannya ada 4. Berarti kita tulis 2/4. Nah, coba kita lihat dari pecahan atau pizza yang di sebelah kiri dan pizza yang di sebelah kanan ini kira-kira senilai apa tidak gitu ya. Senilai apa tidak ini kira-kira Pak. anak-anakku? Sama besar, Pak. Sama besar ya? Sama. Oke. Nah, ini contoh tentang soal yang berkaitan dengan pecahan senilai ini. Tuliskan masing-masing 3 pecahan yang senilai dengan 5/8. Nah, dengan cara yang tadi, dengan cara mengalihkan dan membagikan, kita bisa mengerjakan soal ini ya. Misalnya ini kita kalikan 2, jadi 5/8 dikali 2/2, hasilnya 10/16. Itu ya. 16. Oke. Misalnya yang kedua, kita kalikan dengan 3. Berarti 5 kali 3 hasilnya berapa? 15, Pak. 15. Selanjutnya 8 kali 3 hasilnya 24. 24. Pinter sekali. Ya. Yang ketiga misalnya kita kalikan 4. 5 kali 4 20. 20. 8 kali 4 32, Pak. 32. Dua. Oke. Karena gampang ya untuk mencari pecahan senilai ini. Baik, kita lanjutkan ke materi kita yang berikutnya tentang menyederhanakan pecahan. Nah, ini menyederhanakan pecahan ini artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Bagaimana cara mencari menyederhanakan pecahan ini? Ya, itu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Ini konsepnya A per B ini kita bagi dengan N ya, sampai tidak bisa dibagi lagi. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari anak-anakku semuanya? Sudah paham semuanya ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah paham, sudah bisa diterima ya penjelasan dari Bapak. Nah, oke, silahkan dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi, dan anak-anak sudah kita buat kelompok ya, sesuai kelompoknya yang kemarin. Nah, silahkan diskusikan dengan satu kelompoknya tentang masalah ini. Oke, silahkan diskusikan apakah gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan ini senilai atau tidak. Sudah selesai, Pak. Oke, sudah selesai? Wah, Sudah. alhamdulillah. Baik, berarti oke. Setelah semuanya sudah selesai, silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kita pada siang hari ini. Oke, kelompoknya Ananda Shopping, silahkan maju ke depan. Iya, terima kasih ya. Benar sekali ini tadi sudah tepat sekali dari kelompok 1, kelompok Ananda Shopping sudah menjawab pertanyaan dengan benar ya. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita tadi belajar tentang konsep pecahan, kemudian kita sudah berdiskusi. Nah, ini kita setelah ini akan membuat media kartu domino ya.
Nah, silahkan nanti eh, anak-anakku semuanya membuat kartu domino di rumah. Ya, nanti seperti ini saya tampilkan. Nah, ini untuk alatnya bisa memakai kertas karton. Untuk bahannya ini sudah saya kirim, nanti saya kirim melalui WA ya untuk bahannya. Nanti bisa dikerjakan di rumah, kemudian dipotong membentuk kartu. Nah, nanti eh, pertemuan berikutnya secara luring dibawa ke sekolah ya untuk kita praktekkan bermain domino pecahan senilai. Nanti kita gunakan permainan ini di kelas secara bersama-sama gitu ya. Oke, sudah jelas ini tugasnya? Ya, Pak. Oke, baik. Nanti tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya untuk tugas ini. Jangan Ya, sampai Pak. ada yang tidak mengerjakan. Baik. Oke, setelah kita mempelajari tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan, ada yang masih ingat untuk mencari pecahan senilai tadi seperti apa caranya? Dikalikan dengan bilangan yang sama, Pak. Wah, bagus sekali ya. Jadi ada yang bisa, yang pertama dengan cara Dikalikan dengan mengalikan bilangan yang dengan sama. bilangan yang sama. Oke, yang kedua dengan cara apa? Dibagi dengan bilangan yang sama, Pak. Oke, dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Itu untuk mencari pecahan senilai. Sementara untuk menyederhanakan pecahan, bagaimana tadi caranya? Dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, ya, untuk menyederhanakan pecahan hanya satu cara ya, dengan cara membagi bilangan pecahan itu dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi, gitu ya, sampai mentok ya, anak-anak semuanya. Oke. Nah, setelah kita mempelajari tentang pecahan ini, tentunya banyak hal yang kita dapatkan. Untuk pecahan, kita sudah belajar pecahan senilai ini. Tentunya biar nanti kita bisa berbagi ya, seperti yang gambar yang sudah kita tampilkan di depan tadi, sudah Bapak tampilkan. Jadi anak-anak semuanya nanti ketika punya jajan, ketika punya apapun, ini berbagi dengan temannya ya, yang awalnya cuma punya satu, nah, nanti dibagi menjadi beberapa bagian kepada teman-temannya gitu ya. Baik. Ya, Pak. Oke, jangan sampai tidak berbagi. Oke, itu ya anak-anakku. Terima kasih untuk hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan baik, dengan semangat. Kemudian dipersiapkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang membandingkan pecahan. Oke ya. Untuk anak-anakku semuanya, dalam memahami matematika itu jangan hanya menghafalkan rumusnya anak-anakku ya, tapi untuk memahami konsep-konsep atau rumus itu. Jadi matematika ini adalah ilmu yang sebenarnya banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu ya. Sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, kita akhiri dengan bacaan doa sambil membaca hamdalah bersama-sama di dalam hati ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.